Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini deh, hidup di zaman sekarang ini, apalagi buat kita-kita Gen Z, kayaknya tuh serba cepat, serba instan, ya kan? Notif bunyi terus, tren baru muncul tiap jam, semuanya ngejar kita. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak, tarik napas, terus nanya ke diri sendiri? Di tengah semua keramaian ini, kita sebetulnya mau jadi apa? Setiap hari kita itu kayak dibombardir ribuan informasi. Ada yang penting, banyak juga yang enggak. Tapi di balik semua kebisingan itu, ada satu pertanyaan fundamental. Pertanyaan inti yang sering banget kita lupain. Ujung-ujungnya kita bakal jadi apa? Ini bukan soal berapa banyak followers yang kita punya atau seberapa viral konten kita. Bukan. Tapi nanti di penghujung hidup kita, esensi diri kita itu apa? Ini pertanyaan yang dalam banget loh. Untungnya nih, kita nggak dibiarin bingung sendirian buat nyari jawabannya. Sang pencipta kita, Allah, udah ngasih kita peta jalan yang super jelas. Dengerin deh firman Allah dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wah, ini benar-benar mengubah perspektif kan? Di saat dunia nyuruh kita ngejar likes, ngejar validasi, Al-Quran ngingetin kita kalau tujuan kita diciptain itu jauh lebih mulia dari itu semua. Tujuan kita adalah ibadah. Oke, jadi tujuannya udah jelas, beribadah. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih waktu terbaik buat memaksimalkan ibadah itu? Nah, Rasulullah SAW udah ngasih kita bocoran semacam golden ticket tentang momen-momen emas dalam hidup yang nggak boleh banget kita sia-siain. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, kita diingatin nih buat manfaatin 5 hal sebelum datang 5 hal lainnya. Apa aja tuh? Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ini bukan cuma nasihat biasa teman-teman. Ini adalah pengingat bahwa semua yang kita punya sekarang, energi, kesehatan, waktu, itu semua adalah amanah. Nah, dari kelima hal tadi yang disebut pertama apa? Masa muda. Kenapa ya? Karena masa muda ini tuh ibarat fondasi bangunan. Kalau dari sekarang kita bangun fondasinya yang kokoh dengan amal baik, dengan ketaatan, maka bangunan hidup kita nanti bakal kuat banget, bahkan bisa menopang kita sampai di akhirat kelak. Keren kan? Oke, kita udah tahu kenapa kita ada di sini dan kapan waktu terbaik buat beraksi. Sekarang pertanyaan praktisnya, gimana caranya? Gimana cara kita sebagai generasi muda bisa jalanin ini semua dengan cerdas di tengah tantangan zaman sekarang? Jadi ini pilihan yang ada di depan mata kita setiap saat. Tiap kali kita pegang handphone, kita bisa milih mau nambah ilmu atau nambah scroll nggak jelas. Mau jadi produktif atau cuma konsumtif. Kuncinya ada di kesadaran kita. Katanya kan tanda baiknya Islam seseorang itu kalau dia bisa ninggalin hal-hal yang nggak bermanfaat buat dia. Nah, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Biar nggak bingung mulainya dari mana, ada 2 kunci utama nih. Pertama, pilih lingkungan dan teman dengan bijak. Serius deh, circle pertemanan itu ngaruh banget. Kalau kita gaulnya sama orang yang semangat ibadah, kita pasti ketularan semangat. Kedua, belajar buat ninggalin yang sia-sia. Coba deh iseng-iseng audit waktu kita seharian. Berapa jam buat scroll TikTok, berapa jam buat ngaji atau belajar. Dari situ kita bisa mulai berbenah. Semua tips ini, semua pengingat ini, pada akhirnya itu mengerucut ke satu tujuan akhir yang paling utama. Ini bukan cuma tentang jadi orang yang lebih baik di dunia aja, tapi tentang destinasi final kita. Jadi, yuk kita jadi generasi yang cerdas ngatur arah hidup. Gunakan setiap detik masa muda kita sebagai investasi buat akhirat. Setiap kebaikan yang kita tanam sekarang, percayalah, bakal kita panen hasilnya nanti di surga. Itulah cara jadi generasi yang beneran pintar, menjadikan surga sebagai tujuan akhir kita. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama berdoa dan mengaminkan doa ini. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang istiqomah, yang bisa memanfaatkan usia dengan penuh kebaikan, dan semoga kita semua dikumpulkan sebagai penghuni surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Ta'ala a'lam bisyawab. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share, dan dukung kami terus dengan like dan subscribe. Sampai jumpa!